Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video dari kuliah di bab 10. Kita akan membahas ini irisan kerucut. Irisan kerucut slide-nya Ibu ambil dari orang lain ya. Kalau di slide ini kita akan membahas hiperbola, parabola, elips, dan lingkaran. Tapi kalau di textbook bagian lingkarannya tidak dibahas. Jadi kalau di bukunya ini bagian lingkaran ini dianggap sudah mengerti. Nah, berdasarkan definisi, hiperbola itu adalah ini tempat kedudukan di mana selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu nilainya selalu tetap. Jadi kalau lihat di bawah di gambar ini ada kurva merah ini merupakan hiperbolanya. Nah, kita ambil titik yang ada di kurva merah, misalnya titik P, jaraknya terhadap titik tetap tertentu dua titik tertentu itu adalah fokus. Ya, kita kenal dengan fokus. Ini kalau kita ambil ya jaraknya, jadi kita punya PF aksen dengan PF itu diselisihkan, selisihnya adalah 2A. Begitu juga kalau kita mengambil titik yang lain, misalnya titik di sini titik Q, maka Q F aksen diselisihnya dengan QF itu jaraknya selalu 2A. Nah, itu yang dimaksud di definisi. Nah, kalau kita lanjutkan analogi dari definisi tempat kedudukan ini, kalau kita lihat di irisan kerucut di gambar sebelah kanannya, jadi kalau kita punya kerucut yang disusun terbalik, kemudian garis yang kuning ini adalah sumbu kerucutnya, kita buat bidang yang mengiris kerucut bertumpuk ini secara sejajar dengan sumbu, maka kita akan punya irisan kerucut, dan irisan kerucutnya membentuk hiperbola seperti ini. Jadi ini yang kurva merah ini adalah irisan kerucutnya. Jadi hiperbola itu terbentuk dengan cara bidang yang mengiris kerucut secara sejajar dengan sumbu kerucutnya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada keterangan notasi dari gambar. Kita punya notasi dari gambar. Ini ada titik puncak kerucutnya, titik puncak hiperbolanya ada A dan A aksen, kemudian sumbu simetri itu yang ini, kemudian sumbu simetri yang melalui titik F aksen dan F tegak lurus terhadap F aksen atau ini yang ini adalah sumbu sekawannya. Kemudian ini ada titik fokus, ada dua titik fokus tadi yang sama seperti yang di definisi dikatakan titik tetap tertentu, dua titik tetap tertentu. Kemudian yang bawahnya ini menyatakan kalau jarak suatu titik, di sini kita lihat notasinya yang tetap di persamaan ini adalah P, berarti yang kita kaji itu adalah titik P, itu jaraknya 2A. Begitu juga di persamaan selanjutnya, ini titik yang sama itu adalah P aksen, berarti titik yang kita kaji itu adalah P aksen, jaraknya sama juga, 2A juga. Itu yang dimaksud dengan hiperbola. Nah, ini ada pembuktian
persamaan hiperbola. Jadi tadi berdasarkan definisi kita punya persamaan 1, kemudian dengan jarak Euclid kita punya ini ya. Jadi dengan Euclid diingatkan lagi, misalkan kita punya ini ya, sumbu koordinat seperti ini, terus kita punya titik P koordinatnya x, y, kemudian titik F koordinatnya c, 0. Ya kalau secara umum sebenarnya kita punya di sini x1, x2, ini x2, y2, jadi jarak TF ya, TF itu adalah akar dari selisih ini x1 min x2 dikuadratkan ditambah selisih y1 min y2 dikuadratkan ya. Atau karena di sini f-nya itu adalah c, 0, ini c, 0, maka kita akan punya ini ini sebentar, ini harusnya x1 y1 ya, yang f nya itu x, ini x2 y2, ini tadi diperbaiki dulu, ini harusnya y1, kemudian karena x2 nya adalah c, berarti ini kita ganti dengan c, yang ini 0, ini c 0. Jadi kita punya persamaan yang nih. Ini ada ya, ini yang atasnya ya, maaf ya, harusnya yang atasnya ini untuk PF aksen, ini untuk PF ya. Karena persamaan 2 dan persamaan 3 itu selisihnya sama dengan 2A, selisihnya di sini sama dengan 2A, jadi kita persamaan 2 dan 3 kita substitusikan ke persamaan 1, jadi kita peroleh yang ini, terus kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan kuadrat sempurna, jadi kita punya persamaan yang bawah ini. Nah, karena kalau kita selesaikan ini kan jadi habis ya, kemudian ini kan kalau diuraikan jadi x kuadrat plus c kuadrat. Oke, kalau kita uraikan ini kan jadi x kuadrat plus c kuadrat plus 2 xc plus y kuadrat, kemudian plus 4a kuadrat plus 4a akar x min c dikuadratkan plus y kuadrat ditambah x kuadrat plus c kuadrat min 2 xc plus y kuadrat, jadi ini ya. Jadi yang tersisa ini adalah ini, kita pindah ke ruas kiri semua, maka kita akan punya di persamaan yang bawah yang ini. Kita lihat, jadi kita akan punya, kalau diselesaikan, jadi kita akan punya persamaan yang ini ya. Kemudian kita
bagi 4 kedua ruas, jadi kita punya persamaan kelima dikuadratkan. Kalau dikuadratkan maka kita akan punya persamaan ini ya. Jadi secara umum ini kita misalkan C kuadrat min A kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Jadi secara umum kita akan punya ini adalah persamaan hiperbolanya. Nah, selanjutnya kalau tadi kan hiperbolanya ada di pusatnya 0,0. Nah, kalau ini pusatnya di A, B, maka kita akan punya persamaan yang ini, yang di highlight biru ini. Ya. Kemudian pada hiperbola ini ada ini ya, direktrik, persamaan direktrik dan eksentrisitas. Kalau direktrik itu adalah sumbu tadi ya. Kalau direktrik itu nih, kita lanjutkan ini direktrik eksentrisitas. Tadi berdasarkan definisinya di sini ada ini ya, tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya, bukan perbandingan, selisih jaraknya terhadap titik tertentu itu nilainya selalu tetap. Kemudian perbandingan ya semua himpunan titik-titik terhadap suatu garis tertentu yang nilainya tetap. Ini nilainya 1. Nah, kalau di definisi yang pertama tadi dua titik tertentu itu adalah fokus di sini ya. Sini 2 titik tertentu itu adalah fokus. Nah, kalau di definisi ini yang garis tertentu itu disebut garis direktris. Dan nilai yang tetap di sini ini nilainya tetapnya terhadap ini eksentrisitas katanya, atau eksentrisitas ya. Ya, tadi Ibu periksa dulu. Ini di buku juga istilahnya eksentrisitas ya. Jadi harga yang tetap itu disebut eksentrisitas. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ini ada gambarnya. Yang merah itu adalah kurva hiperbolanya. Yang ini 2 garis tegak lurus terhadap sumbu simetri itu adalah garis direktrik. Jadi ini adalah garis direktriknya, ini fokus ya. Jadi kalau berdasarkan tempat kedudukan yang disebut tetap, yaitu karena nilainya selisihnya selalu 2A. Tapi kalau berdasarkan ini yang irisan kerucut ini nilai eksentrisitasnya. Kalau tadi ini di sini juga udah ada ya, eksentrisitasnya E-nya sama dengan C/A. Kita lanjutkan. Nah, ini ada hubungan eksentrisitas dengan direktrik. Jadi eksentrisitas di sini Nah, L itu adalah titik di garis direktrik. Jadi kita masih pakai gambar yang atasnya ya.
Di sini kita perhatikan ini garis L atau garis direktriknya bisa kita pilih salah satunya. Ini L, ini L aksen. Kemudian kita ambil titik di sini di hiperbola. Nah, katanya nih jaraknya terhadap fokus seperti ini. Kemudian jarak, nah ini jaraknya harus tegak lurus ya, yang kalau ini harus tegak lurus. Jadi ini di sini dia tegak lurus. Nah, kita punya ini kesamanya, katanya ini harus sama. Jadi kita akan punya ini. Jadi persamaan garis direktriknya adalah ini. Ya. Terus pada hiperbola ada yang istimewa, itu yang disebut asimtot hiperbola. Asimtot hiperbola itu persamaannya ini. Ini persamaannya. Persamaan hiperbola. Ini persamaan asimtot hiperbolanya, ini ada di sini ya. Persamaan asimtotnya plus minus B per A dikali X untuk hiperbola horizontal. Nah, selanjutnya parabola itu adalah berdasarkan definisinya ini 4 kedudukan, titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik fokus dan sebuah garis lurus. Garis lurusnya disebut garis disentris dan titik tetapnya disebut fokus. Kalau dilihat secara irisan kerucutnya, jadi dia mengirisnya sudutnya seperti ini, sudutnya sejajar dengan sudut ini. Jadi kita akan punya kira-kira seperti ini ya. Jadi kita akan punya irisan kerucutnya ini berupa parabola. Jadi sejajar dengan kemiringan kerucutnya. Jadi kalau diiris terhadap kerucut bidangnya ini sejajar dengan kemiringan kerucutnya. Nah, ini persamaan parabolanya. Kemudian di bawah di sini ada persamaan parabola dengan berbagai ini ya. Ya, ini ada bentuk umum persamaan parabola dengan pusatnya masih di 0,0. Ya, ini parabola terbuka ke kanan, berarti kita punya nih seperti ini ya gambarnya. Kemudian jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini adalah parabola terbuka ke kanan. Ini persamaannya yang pertama, kemudian parabola terbuka ke kiri adalah seperti ini. Ini persamaan yang ini. Kemudian ada parabola terbuka ke atas seperti ini ya. Ini persamaannya yang ketiga. Kemudian
parabola terbuka ke bawah, gambarnya sketsanya seperti ini yang bawah. Nah, ini persamaan parabola dan keterangan lainnya. Ini masih sama yang di atas. Ini terbuka ke kanan, terbuka ke kiri, terbuka ke atas, dan terbuka ke bawah. Ini titik fokusnya di sini, koordinat fokusnya. Kemudian ada garis arah. Garis arah di sini ini maksudnya garis direktrik. Ada garis direktriknya, terus sumbu simetrinya di ini ya, sumbu simetrinya kita lihat yang horizontal. Jadi sumbu simetrinya ini di sini untuk yang horizontal. Kemudian ada titik status rektum, dan ini adalah panjang status rektumnya. Oke, nah kita lihat di slide selanjutnya. Ini ya, kita lihat keterangannya. Ini sudah cukup jelas. Ini parabola yang terbuka ke kanan. Yang warna pink itu adalah ilustrasi parabolanya. Ini ada persamaan direktriknya. Persamaan direktriknya adalah kalau fokusnya P, berarti persamaan direktriknya X-nya sama dengan min P. Kemudian ini parabola terbuka ke kiri, parabola terbuka ke atas, dan parabola terbuka ke bawah. Nah, ini ada persamaan garis singgung. Ini persamaan garis singgung dan garis normal parabola di suatu titik. Yang namanya garis singgung pasti ini memenuhi yang kedua ini ya, menyinggung bola. Dia hanya memotong di satu titik. Persamaannya seperti ini. Ini di kolom yang kedua itu diperoleh itu dengan cara membuat turunan dari persamaan parabola di sini. Ya. Garis singgungnya diperoleh dari turunan persamaan parabolanya. Kemudian ada elips. Nah, ini ada elips. Itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Jadi kalau hiperbola itu adalah selisihnya tetap, parabola tetap jaraknya, kemudian kalau elips jumlah jaraknya yang tetap. Ini ya sebagai perbandingan, jadi kira-kira seperti ini kalau elips. Kita punya ini sumbu simetriknya, kemudian kita punya elipsnya seperti ini. Yang kita maksud sebagai titik tetap itu adalah fokusnya. Ini kita tandai sebagai titik fokusnya. Nah, jadi di sini yang disebut tetap itu adalah ini. Jadi misalkan kita ambil titik P yang berada di elips. Nah, ini F, ini F aksen, maka aku boleh tinggal di sini maka VF ditambah VF aksen, ini jaraknya selalu tetap ya, ini tetap. Oke. Nah, persamaan elipsnya sendiri itu adalah ini yang di bawah ini ya. Ini adalah persamaan elipsnya, ini persamaan horizontal. Yang ini ya, persamaan horizontal. Persamaan horizontal, bentuk elipsnya seperti di slide sebelah kanan. Yang vertikal ya, kira-kira yang vertikal bentuknya ya vertikal.
Kemudian ini yang bawahnya itu adalah persamaan dan istilah pada elips. Jadi ada titik puncak itu di sini, ini ada digambar di bawahnya ya. Ini titik puncak, ini adalah titik puncaknya, ada 2. Kemudian panjang sumbunya ini adalah 2A, 2 itu yang ini, itu pada horizontal. Kemudian sumbu pendek yang ini, eksentrisitasnya C/A sama ya, garis direktriknya persamaannya ini X sama dengan plus minus A per E, dengan E nya itu adalah C/A. Kemudian ada, nah itu mengenai elips. Ini elips vertikal seperti ini elips vertikal puncaknya di sini. Ini sumbu mayornya, ini sumbu minornya. Ini yang jaraknya 2A, yang ini 2B. Oke, persamaan garis singgung dan normal di titik elips. Jadi sama seperti di parabola tadi ya. Jadi persamaan garis singgung itu diperoleh dengan menurunkan persamaan di sini terhadap variabel X. Jadi ini persamaan garis singgungnya. Oke. Nah, itu mengenai irisan kerucut. Untuk lebih memperdalam materinya, silakan dikerjakan soal-soal yang ada di buku sebagai latihannya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya.